Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik ya. Semua meskipun tadi pagi hujan dan sebagian anak juga terlambat untuk datang ke sekolah karena hujan deras. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ya, Bila. Kenapa ada Bila? Kemudian Iqbal. Ya, masih di jalan. Jadi beberapa siswa yang masih di jalan adalah telat ya, karena hujan deras. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Panji siapkan untuk berdoa. Berdoa siapkan. Sebelum mulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Tadi sudah berdoa. Kemudian minggu lalu kita sudah belajar apa, Nak? Teks negosiasi. Ya, kita minggu lalu sudah belajar mengenai teks negosiasi. Kita mengingat sebentar teks negosiasi. Ada yang tahu kemarin pengertian dari negosiasi apa? Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Dalam teks negosiasi berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Ya, baiklah, itu adalah negosiasi pada dasarnya adalah tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama ya. Nah, untuk dari negosiasi nanti Ibu Tri akan mengaitkan dengan hari ini kita akan belajar mengenai biografi. Ya. Ada yang tahu barangkali keterkaitan antara negosiasi dengan biografi apa? Kalau tadi kan negosiasi adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Biasanya bisa dalam bidang apa untuk negosiasi? Kewirausahaan, terus apa lagi? Ekonomi, betul ya, itu diantaranya. Dan kita hari ini akan belajar mengenai biografi. Ada yang tahu biografi itu apa? Ada yang tahu biografi? Biografi adalah? Biografi adalah sebuah jenis karya sastra yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya istilah biografi akan sering didengar dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Ya, baiklah. Panggil lagi yang menjawab ya. Biografi adalah riwayat perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, yang kalian tahu nih dari biografi itu diantaranya biografi siapa yang tahu sebelum nanti kita masuk ke pembelajaran pada hari ini? Biografi para pahlawan. Ya, biografi para pahlawan. Nah, biografi para pahlawan siapa yang pernah kalian baca? Coba, ya, Abisa. Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno. Apa yang bisa Abisa teladani dari Insinyur Soekarno? Proklamator Indonesia. Ya, proklamator Indonesia, betul. Selain dari biografi Insinyur Soekarno yang Abisa tahu, ada lagi? Yang lain? Siapa biografinya siapa? Yang kalian tahu? B.J. Habibie. Ya, B.J. Habibie, betul. Presiden RI keberapa B.J. Habibie, Panji? Ketiga. Apa yang bisa diteladani dari B.J. Habibie, Panji? Coba. B.J. Habibie adalah seorang pria yang sangat pintar dan bahkan menciptakan pesawat pertama di Indonesia. Dari link Google Form tersebut, ini adalah link Google Form-nya soal prates. Berarti kalian masuknya ke soal prates, silakan diisi dulu untuk soal pratesnya menggunakan link Google Form. Ini sudah ada, tadi sudah Ibu kirim juga lewat grup WA kelas. Ya. Sudah dijawab? Baik, sudah ya. Ada berapa pertanyaan di dalam soal pratesnya? Ada 5 ya, betul ya. Terus skornya nanti 20. Baik, kalau sudah dijawab untuk soal pratesnya, barangkali ada yang ingin tanyakan mengenai biografi. Kalau tadi Panji sudah menyebutkan biografinya dari B.J.
Habibie. Kemudian Abizar sudah menyebutkan biografi dari Insinyur Soekarno. Apa saja sih yang diteladani dari pahlawan-pahlawan nasional tersebut ya. Kemudian sekarang kita akan mengaitkan antara biografi karena kita tinggalnya di mana nih? Di Bogor ya. Ya di Bogor. Kita akan mengaitkan biografinya adalah dengan tema pahlawan nasional yang ada di Bogor. Di antaranya pahlawan nasional dari Bogor siapa saja yang kalian tahu? Pahlawan nasional dari Bogor ada yang tahu? Ada yang tahu tidak pahlawan nasional dari Bogor? Ya, siapa yang mau jawab? Silahkan. Ya, Abizar, coba Abizar. Raden Rai Sukanto. Raden Rai Sukanto, berasal dari Bogor. Ada lagi yang tahu pahlawan nasional dari Bogor? Nadine, barangkali tahu Nadine pahlawan nasional dari Bogor? Siapa? Ada yang tahu lagi tidak pahlawan nasional dari Bogor? Ini siapa? Ada yang tahu tidak? Itu siapa? Pahlawan nasional salah satu dari Bogor. Ada yang tahu? Ada yang tahu Panji? Atau yang lain pahlawan nasional dari Bogor ini siapa nak? Mayor Oking, betul ya, jawaban Panji ini adalah Mayor Oking. Ini adalah pahlawan nasional dari Bogor, salah satunya ya. Mayor Oking itu dijadikan sebagai nama apa? Betul, nama jalan di Cibinong ya. Dijadikan salah satu nama jalan di Cibinong. Kemudian yang kedua ini siapa? Itu Kapten Muslihat. Ya, betul sekali. Panji menjawab ini adalah Kapten Muslihat ya. Ini adalah pahlawan nasional juga dari Bogor dan sangat terkenal. Ya, ini adalah merupakan Kapten Muslihat. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik itu dapat mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas dalam biografi ya. Di antaranya itu, kemudian ya tadi Panji sudah menyebut apa sih itu biografi ya. Tadi biografi adalah riwayat perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi apa? Kalau tadi biografi adalah riwayat perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kalau autobiografi apa coba autobiografi? Riwayat perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh diri sendiri, betul ya. Kalau biografi adalah riwayat penjawab ini adalah Kapten Muslihat ya. Ini adalah pahlawan nasional juga dari Bogor dan sangat terkenal ya. Ini adalah merupakan Kapten Muslihat. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik itu dapat mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas dalam biografi ya. Di antaranya itu, kemudian ya tadi Panji sudah menyebut apa sih itu biografi ya. Tadi biografi adalah riwayat perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi apa? Kalau tadi biografi adalah riwayat perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kalau autobiografi apa coba autobiografi? Riwayat perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh diri sendiri, betul ya. Kalau biografi adalah riwayat ada biasanya di kalimat pertama di dalam sebuah paragraf, itu kata kuncinya. Bisa juga yang dinamakan dengan deduktif. Kalimat utama ada di awal paragraf atau dari bentuk khusus atau dari kalimat utama ke penjelas. Itu kita kenal biasanya dengan deduktif. Kemudian kalau induktif itu kebalikannya. Ide pokoknya ada di akhir paragraf, dari kalimat penjelas ke utama atau dari khusus ke umum. Itu adalah jika ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan mungkin, kalau ide pokoknya ada di awal dan di akhir paragraf itu dinamakan dengan paragraf campuran. Ide pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Begitu ya. Jadi ide pokok di sini merujuk pada gagasan utama atau informasi kunci yang mencakup kehidupan dan prestasi utama tokoh biografi.
Sedangkan ide penjelas di sini adalah merupakan kata khusus yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut tentang ide pokok tersebut. Ya, memberikan konteks, detail atau contoh untuk mendukung pemahaman pembaca tentang kehidupan tokoh tersebut. Ya, ini teksnya sudah Ibu Tri buat juga. Ya, ini ada teks biografinya Mayor Rocky. Coba, ini adalah paragraf 1 ya. Ini sampai titik, kemudian bawahnya ini paragraf kedua dan sebagainya ya. Coba, dari tadi teks biografi Mayor Rocky ya, kalian sudah melihat tayangannya. Coba dari terlihat jelas kan tulisannya sampai belakang, terlihat tidak tulisannya? Terlihat ya, baiklah. Kita akan membahas mengenai ide pokok dan ide penjelas dari tayangan video tadi, dan ini teksnya juga sudah dibuat, sudah dari PowerPoint ya. Bisa terbaca ya Elsa ya. Ya, baik. Coba Ibu minta ada yang mau menjawab ide pokok dari paragraf pertama. Jadi paragraf pertama itu setelah pasukan sampai pertempuran, paragraf kedua adalah dari pertempuran sampai kata menyerah ya. Kemudian paragraf ketiga dari kata sementara sampai kemerdekaan RI. Ya, tadi ide pokok itu kan adalah apa? Gagasan utama yang ada dalam setiap paragraf. Coba ada yang mau menjawab ide pokoknya kira-kira terletak di mana? Ya, coba Panji berdiri Panji untuk menjawab, perkenalkan namanya dari kelas. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Panji Kusuma dari kelas 10 SD 9. Ya. Ide pokok dari teks biografi Mayor Rocky adalah terdapat pada paragraf pertama, yaitu nama Mayor Rocky tentu tak asing bagi warga Bogor. Ya, Mayor Rocky diabadikan menjadi nama jalan di Bogor dan Bekasi. Ini merupakan salah satu pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, jadi atau di sini ide pokoknya ada di sebelah sini ya. Bisa seperti itu ya. Yang tadi Panji berarti tinggal tadi dijelaskan setelah pasukan Siliwangi hijrah ke Yogyakarta untuk menumpas gerbong PKI Musuh sebagai komandan Kompi Mayor Rocky dan komandan batalion dipimpin oleh Jenderal Umar Wirahadi Kusuma terlibat pertempuran. Itu hanya ada satu kalimat, jadi hanya ada satu ide pokok di dalam paragraf tersebut. Coba untuk paragraf kedua, siapa? Kalau tadi Panji yang memberikan, sekarang paragraf kedua, ide pokoknya terletak di mana? Ide penjelasnya mana? Coba. Siapa perempuannya? Ayo, silakan. Elsa, coba Elsa. Berdiri Elsa. Ya, silakan. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Selestari. Ide pokoknya ada di yang kalimat kedua paragraf pertama. Yang dari pertemuan paragraf kedua. Pertempuran PKI Musuh yang dipimpin oleh Mayor Rocky terjadi stasiun balapan Solo. Ya, itu adalah merupakan Ide pokok. ya, itu adalah merupakan ide pokok. Kemudian juga tadi sudah Ibu jelaskan apa pengertian biografi, ide pokok dan ide penjelas. Kalian juga sudah mencoba tadi untuk mengidentifikasi dari pahlawan Mayor Rocky ya, yang ada dari Bogor ya, yang dijadikan di situ sebuah nama jalan. Baik, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu akan putarkan video. Ibu akan putarkan video dari Kapten Muslihat. Nanti kalian lihat cuplikan videonya. Kemudian nanti per kelompoknya, satu kelompoknya 4 orang siswa, ya. 4 orang siswa antara bangku 1 dengan kedua, nanti ketiga dan keempat. Untuk deretan sini berarti ada 2 kelompok, ya. Di sini berarti ada kelompok 1, 2, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian kelompok Iqbal nanti gabung sama, ya, sama Saskia belakangnya. Iqbal dengan ya bertiga, jadi pas ada 4 orang di dalam setiap kelompok ya. Silakan Iqbal dan temannya pindah ke sebelah sini dulu. Nanti kalian lewat menggunakan Canva. Kalian sudah bisa kan menggunakan Canva? Bisa ya, sudah. Nanti kalian menggunakan Canva, kalian akan mengidentifikasi video pokok dan video penjelas dari tayangan video atau teks. Ibu juga sudah membuat teksnya juga dari biografinya Kapten Muslihat. Teksnya nanti Ibu tayangkan juga di dalam PowerPoint-nya.
kalian melihat tayangan videonya, begitu ya. Mungkin kok karena hujan ya, terus di situ juga kalian pagi ini agak bagaimana. Jadi Putri akan putarkan video motivasi terlebih dahulu ya, sebelum kalian nanti akan mengerjakan tiap kelompok untuk mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas di dalam biografinya Kapten Muslihat. Ya, ada yang tahu tidak Kapten Muslihat itu apa sih prestasi yang beliau ini atau keteladanan apa yang bisa diambil? Barangkali ada yang sudah membacanya? Kapten Muslihat? Ada yang mau jawab? Coba Panji, Kapten Muslihat, Panji, keteladanannya apa di antaranya? Kapten Muslihat itu kan patungnya terletak di dekat stasiun Bogor ya, di Taman Topi. Nah itu sangat terkenal Kapten Muslihat itu. Coba apa sih keteladanan yang bisa diambil dari Kapten Muslihat itu? Sebelum Ibu putarkan nanti sebuah video motivasi. Coba ada yang, ya boleh Nadine berdiri. Shoot di Nadine ya. Ya, perkenalkan nama namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadine Kartika dari 10 SK9. Izin menjawab, Kapten Muslihat itu seseorang yang pemberani untuk melawan penjajah dari Inggris. Ya, seorang pemberani yang untuk melawan penjajah dari Inggris ya, yang waktu itu adalah sekutu mendompleng ini ya, waktu Jepang ada mengalami kekalahan dengan Indonesia, kemudian datanglah sekutu, kemudian di situ juga Belanda ikut mendompleng, dan di sini Kapten Muslihat itu adalah seorang pahlawan pemberani yang bisa mengusir penjajah tersebut dari Indonesia. Ya, baik, jawaban Nadine betul. Buatnya dalam bentuk kanva, ya. Dalam bentuk kanva nanti perwakilan tiap kelompok 2 orang untuk maju ke depan untuk mempresentasikan ya ide pokok dan ide penjelas dari Kapten Muslihat. Satu kelompok nanti mengerjakannya secara berbarengan, nanti yang dipresentasikan satu saja untuk kanvanya ya, untuk hasil dari diskusi kelompoknya, begitu ya. Baik, Ibu Tri putarkan videonya sekarang ya. Ya, nanti pada saat kalian diskusi kalian lihat aja dulu videonya. Nanti teksnya juga ada, sudah saya siapkan. Nanti pada saat kalian mengerjakan secara diskusi kelompok, kurang lebih nanti setelah setengah 9 ya, sampai jam 9 kurang 15 lah ya. Nanti baru presentasi di depan untuk tiap kelompoknya. Gitu ya, nanti saya putarkan musik pada saat kalian diskusi kelompok juga ya. Ini baik. Udah ya, Ibu Sri tayangkan videonya. Tidak begitu banyak orang tahu seperti apa kisah perjuangan doa yang patungnya berdiri gagah di kawasan Taman Topi ini. Ia adalah Kapten Muslihat yang bernama lengkap Tubagus Muslihat yang dilahirkan di Pandeglang pada tanggal 25 September 1925 di sekitar Jalan Raya depan kantor Polresta Bogor dan Taman Topi. Di tempat itu pula berdiri gagah patung sang kapten untuk mengenang perjuangannya di masa mempertahankan kemerdekaan. Itu adalah biografi dari Kapten Muslihat ya. Tadi sudah melihat. Mau Ibu Tri putarkan sekali lagi? Cukup atau mau diputarkan lagi? Cukup, baiklah kalau cukup. Kalian berarti ke kelompok masing-masing kalian akan mengerjakan LKPD-nya nanti sambil kurang lebih waktunya berapa? 20 menit cukup untuk diskusi kelompoknya. Ini dari jam setengah 9 kurang 10, berarti nanti sampai setengah 9 lewat 10. Nanti berarti perwakilan kelompok untuk mempresentasikan di depan. Nanti filenya kasih ke Bu Tri, nanti dipresentasikan di depan perwakilannya tiap kelompok. Gitu ya. Baik, silakan kelompok-kelompok masing-masing. Kira-kira kalau Bu Tri tayangkan musik sambil kalian mengerjakan kelompok, musiknya tidak ada lagunya, mengganggu tidak? Tidak. Baiklah, saya putarkan musik sambil kalian mengerjakan dalam bentuk kanva ya, ide pokok dan ide penjelas dari Kapten Muslihat. Dalam bentuk kanva boleh, poster boleh, PPT boleh, terserah kalian ya. Baik,
Sambil Ibu putarkan ya. Kira-kira tayangan teksnya mau lihat tidak? Tadi udah Ibu share juga sih di grup kelas. Ya. Jadi ide pokok pertama itu awal kehidupan itu bagus terlihat lahir di Pandeglang, Banten 26 Oktober 1976. Ya, betul ya, itu satu ide pokok ya. Di situ diakhiri dengan tanda titik, harusnya 1926 itu titik. Ya. Lanjut ide pokoknya. Ide pokok yang kedua, baru beberapa bulan bekerja Jepang datang dan menduduki Indonesia tahun 1942. Ya, Jadi, terus ide penjelasnya. ide penjelas Paragraf pertama. Paragraf pertama itu bagus adalah gelar kebangsawan suku Banten yang disematkan secara turun-menurun kepada para keturunan Sultan Banten dan pihak Malaki. Ya, terus. Ide penjelas yang kedua, pada masa kedudukan Jepang, ia bekerja sebagai juru rawat di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin menjelaskan ide pokok dan ide penjelasan yang sudah kami. Terlihat, ya boleh dari handphone nggak apa-apa. Awal kehidupan itu bagus, ide pokok dulu ya. Iya. Jadi ide pokok yang pertama yaitu awal kehidupan itu bagus muslihat lahir di Pandeglang, Banten 26 Oktober 1926. Ide penjelasnya saat kami pemberontakan rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda di Banten Tengah berlangsung hebat. Tubagus adalah gelar kebangsawanan suku Banten yang disematkan secara turun-menurun kepada para keturunan Sultan Banten dari pihak lelaki. Ayahnya, Tubagus di Burhanuddin, adalah seorang kepala sekolah rakyat yang mendapat tugas ke Jakarta kemudian ke Bogor. Menjelaskan ide pokok dan ide penjelas. Ya. Untuk ide pokok di paragraf ke-1 yaitu awal kehidupan Tubagus muslihat lahir di Pandeglang, Banten 26 Oktober 1926. Dan ide penjelasan di paragraf ke-1 adalah Tubagus adalah gelar kebangsawan suku Banten yang disematkan secara turun-menurun kepada para keturunan Sultan Banten dari pihak lelaki. Ayahnya, Tubagus Burhanuddin, adalah seorang kepala sekolah rakyat yang mendapat tugas ke Jakarta kemudian ke Bogor. Muslihat sempat bekerja di Bosco Pro Station atau Balai Intelijen Kesultanan. Paragraf kedua. Ide pokok paragraf kedua itu baru beberapa bulan bekerja, Jepang datang dan menduduki Indonesia tahun 1942. Ide penjelasan di paragraf kedua yaitu ketika Jepang membutuhkan para pemuda untuk dijadikan perwira pembela tanah air atau peta, Muslihat ikut mendaftar. Usai diterima, ia diangkat sebagai calon komandan kopdar. Ya, coba diberikan kesimpulan oleh Saudara Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Kusuma dari kelas 10 SP9. Ya. Setelah menyelesaikan pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, saya mengerti tentang biografi dan mengetahui biografi para pahlawan nasional. Bahkan baru mengetahui pahlawan dari Bogor. Kemudian saya mengetahui ide pokok dan ide penjelas pada teks biografi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Sekos. Ya, satu lagi dari perempuan yang bisa diambil pada pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mewakili? Ya,
Silakan Nadine, yang Nadine ketahui dari pembelajaran materi pada hari ini. Silakan berdiri Nadine. Ya. Nama saya Nadine Khalifa dari kelas 10 9. Pembelajaran hari ini yang saya dapat itu saya dapat mengetahui apa itu teks geografi dari pengertiannya, terus isi teksnya, terus tahu teks geografi dari teks-teks pahlawan, mengetahui ide pokok dan ide penjelasan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, itu adalah tadi refleksi dan sekaligus kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini ya. Jadi pada pembelajaran pada hari ini bisa diambil, ada lagi yang mau memberikan refleksinya? Tidak ada? Baik, Iqbal coba memberikan refleksi pada pembelajaran pada hari ini yang Iqbal tahu. Coba. Jadi menurut saya pas tadi kan saya telat datang, jadi saya kurang tahu beberapanya, tapi saya melihat beberapa video dan yang penjelasan ibu. Jadi kita juga tahu apa arti biografi tersebut, maksudnya apa, tujuannya apa, dan terbagi menjadi apanya. Kemudian juga kita kayak malasnya itu yang ada video motivasi ibu itu, malas tuh bukan harus dipelihara, tapi dia itu harus rajin karena sukses itu. Baik. Sudah dikerjakan soal prosesnya? Ya, baik. Kalau sudah dikerjakan, kita lanjutkan ya. Tadi sudah membuat refleksi pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian kita akan simpulkan ya, Putri akan menyimpulkan tadi bahwa pada dasarnya sangat mudah untuk kita mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas dalam biografi pahlawan nasional yang ada di Bogor. Tadi Putri sudah mengangkat adanya biografi Mayorking lewat tayangan video dan ada teksnya juga, dan biografi dari Kapten Muslihat lewat tayangan video dan biografinya. Kalian sudah bisa mengidentifikasinya ya, ide pokok dan ide penjelasnya. Itu adalah untuk refleksi pada hari ini. Kalian juga tadi sudah memberikan refleksinya. Kemudian mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu menutup pada pembelajaran pada hari ini? Ada yang pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pembelajaran minggu yang akan datang, yaitu nanti kalian akan belajar teks rekon pada teks geografi ya. Kita nanti bisa juga mengangkat dari biografi pahlawan nasional dari Bogor ataupun pahlawan nasional seperti Ki Hajar Dewantara dan sebagainya, untuk kita mengidentifikasi teks rekonnya. Itu yang akan kita lakukan pada pembelajaran selanjutnya. Baiklah, meskipun hujan ya, sekarang lagi musim hujan, kalian terus rajin belajar, dijaga kesehatannya supaya kalian tetap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sehat, pastinya tidak sakit meskipun pagi dan sore selalu hujan. Ya, semangat belajar terus, bahwa menyesal itu pasti akan ada di belakang, tidak ada menyesal di depan. Jadi kalian menyesal nih, misalkan, oh iya ya, saya lulus dari SMA, saya hanya jadi supir angkot. Ya, terus apa yang saya dapat ketika saya belajar di SMA dan sebagainya ya. Jadi pada saat kalian belajar, manfaatkan waktu belajar sebaik-baiknya. Banyak yang ingin masuk di SMA negeri tetapi tidak masuk ya, berada di swasta. Dan bahwa awal kesuksesan kalian yang dimulai dari pendidikan kalian, baik tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Jarang sekali orang sukses yang dia tidak menempuh pendidikan. Mungkin perbandingannya 1:1000 ya. Orang yang bisa sukses tapi tanpa pendidikan. Itu adalah kata-kata motivasi pada pembelajaran pada hari ini. Dengan sehat, pastinya tidak sakit meskipun pagi dan sore selalu hujan. Ya, semangat belajar terus, bahwa menyesal itu pasti akan ada di belakang, tidak ada menyesal di depan. Jadi kalian menyesal nih, misalkan, oh iya ya, saya lulus dari SMA, saya hanya jadi supir angkot. Ya, terus apa yang saya dapat ketika saya belajar di SMA dan sebagainya ya. Jadi pada saat kalian belajar, manfaatkan waktu belajar sebaik-baiknya. Banyak yang ingin masuk di SMA negeri tetapi tidak masuk ya, berada di swasta. Dan bahwa awal kesuksesan kalian yang dimulai dari pendidikan kalian, baik tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Jarang sekali orang sukses yang dia tidak menempuh pendidikan. Mungkin perbandingannya 1:1000 ya. Orang yang bisa sukses tapi tanpa pendidikan. Itu adalah kata-kata
pada pembelajaran pada hari ini